Kembali di catatan akhir tahun 2025, pemirsa, hujan deras yang terjadi di pertengahan bulan November 2025 menyebabkan tanah longsor terjadi di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Semeru yang berada di perbatasan Malang dan juga Lumajang meletus, puluhan rumah di lereng gunung tersapu material lahar dan lebih dari 765 jiwa terdampak dan memilih untuk mengungsi di lokasi yang lebih aman. Di pertengahan November tahun ini, atau tepatnya tanggal 16 November 2025, bencana longsor melanda Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat dampak longsor mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran mencapai 1 km menerjang perkampungan dan lahan pertanian. Bencana longsor besar itu menewaskan 2 warga, sementara 26 orang lainnya sempat belum ditemukan. Sedangkan 937 orang warga yang terdampak longsor di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengungsi di 3 titik lokasi pengungsian. Rabu 19 November, 4 hari pasca longsor menerjang Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, pergerakan tanah masih terus terjadi. Hal ini memicu potensi terjadinya longsor susulan. Penduduk yang tinggal di zona rawan harus mengosongkan rumah mereka. November 2025, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Lahar dingin kembali menerjang aliran Sungai Regoyo. Aliran lahar terlihat terus bertambah besar hingga menghanyutkan berbagai batu-batu besar yang menumpuk di Sungai Regoyo. Erupsi kali ini tidak memakan korban, karena sebelum lahar menerjang, warga dan penambang pasir mematuhi peringatan petugas. Namun sedikitnya 900 jiwa terdampak mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Ancaman resiko bencana susulan di wilayah yang pernah dilanda awan panas ini pun membuat relokasi permanen sepertinya tidak dapat ditawar lagi. Ada sebagian masyarakat di Sumbersari ini sekitar 200 kakak gitu. Ini yang sejak awal saat ditentukan relokasi itu mereka cenderung menolak karena alasannya jauh dari titik kampungnya ini ya, memang agak jauh lah, sekitar 1,5 jam kalau perjalanan mungkin, dan berkaitan dengan mata pencaharian. Gunung Semeru dan erupsi seperti tak terpisahkan. Tercatat sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di bumi pertiwi. Semeru memiliki karakter open vent, yaitu magma relatif mudah naik ke permukaan. Konsekuensinya, letusan kecil hingga sedang sering terjadi. Mengingat tingginya frekuensi erupsi Semeru, kondisi ini semestinya mendorong mitigasi di sekeliling Semeru lebih kuat dan antisipatif. Sejauh ini, mitigasi sudah ada, namun dipandang belum sepenuhnya ideal. Mitigasi yang sudah bergulir seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan titik kumpul, kesiapsiagaan relawan hingga relokasi permanen. Sebetulnya seluruh masyarakat terdampak di kawasan risiko bencana di daerah merah ini sudah sebagian besar diungsikan, yaitu ada 1.956 KK di tahun 2021 dan 2022 itu dalam waktu 1 tahun sudah direlokasi. Sebagian besar mereka sudah tinggal di sana. Dan terbukti tahun 2023, 2024, 2025 masyarakat yang tinggal di relokasi ini tidak terdampak. Artinya memang pemilihan tempat relokasi ini sudah tepat.
Sistem peringatan dini semisal optimalisasi peran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang memonitor aktivitas Semeru selama 24 jam setiap hari. Sementara menjual jalur evakuasi dan titik kumpul, soal ini telah ditetapkan di desa-desa sekitar Lumajang. Agar masyarakat lebih melek, simulasi rutin dilakukan meski belum merata di seluruh desa. Bencana alam sejatinya menjadi pengingat, bukan hanya untuk masyarakat umum saja, tetapi juga bagi pemerintah, agar tidak sekedar membuat kebijakan mengelola alam bagi kemakmuran masyarakat saja, tetapi juga mengelola alam dengan melestarikannya, agar kelak anak cucu kita masih tetap bisa menikmati alam. Bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini tentu membutuhkan waktu yang lama dan juga dana yang besar dalam hal rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk membangkitkan perekonomian dan geliat kehidupan masyarakat yang terdampak. Bencana ini tentu juga menjadi momentum bagi kita semua untuk dapat bergandengan tangan dan bangkit bersama. Terima kasih pemirsa, dalam 5 hari terakhir Anda telah menyaksikan catatan akhir tahun 2025. Semoga di tahun 2026 nanti kita dapat menjadi insan yang lebih optimis. Saya Nadila Salim, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.